memujimu selamanya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Ku berterima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, buat hidup yang Kau berikan, buat keselamatan, buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jemaat yang saya kasih, kita telah melewati tahun 2020 dan kita memasuki tahun yang baru 2021. Ada banyak kenangan, ada banyak hal yang kita ingat di tahun yang lampau, karena tahun yang lampau itu adalah tahun yang sangat spesial karena ada pandemi yang begitu lama dan kita tidak tahu kapan pandemi itu berakhir. Dan kita sekarang memasuki tahun yang baru ini. Apa yang harus kita lakukan menghadapi tahun yang baru ini? Kita tidak tahu memang apa yang ada di hadapan kita, tapi bukan berarti kita tidak membuat rencana, kita tidak membuat satu planning untuk ke depannya. Kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi tahun yang baru ini. Justru kalau kita menyiapkan diri kita, maka kita akan bisa merampas hari-hari ke depan itu dan menjadikan kemenangan bagi kita semuanya. Apa yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama penyembahan kita. Saudara, banyak orang menyanyi dan menyembah, tetapi they are not growing in worship. Hanya cuman menyanyi dan menyembah, belum tentu orang itu bertumbuh. We need to grow in our worship. Penyembahan itu harus sungguh-sungguh dan bertumbuh dari satu level ke level yang lain. Disitulah kerohanian kita bertumbuh sesuai dengan penyembahan kita. Penyembahan juga berbicara soal spiritualitas kita. Tidak ada kerohanian tanpa penyembahan itu. Penyembahan, kerohanian itu bukan tergantung daripada hanya cuman sekedar aktivitas kita di gereja. Tidak, saudara. Penyembahan itu adalah persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang paling dasar adalah persekutuan kita secara intim dengan Tuhan, dan kita memuji bukan hanya sekedar karena kebiasaan, tapi dari hati kita yang paling dalam. Kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Semakin kita itu menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dan itu bukan karena pengetahuan, tapi melalui penyembahan itu. Kalau penyembahan itu bertumbuh, maka kekaguman akan Tuhan itu juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita akan bisa melihat Tuhan dari dimensi yang berbeda. Dan orang yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan di dalam penyembahan itu, orang itu sulit untuk mundur dari imannya. Orang itu sulit untuk mudah kecewa dan lain sebagainya. Tetapi karena dia sudah tahu Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi tingkatkan kerohanian saudara melalui penyembahan saudara. Dan biarlah kekaguman saudara kepada Tuhan itu bertambah-tambah. Karena itu dasarnya iman, saudara. Iman itu melihat bahwa Allah itu luar biasa, bukan biasa-biasa. Itu yang membuat kita itu bisa bertahan untuk hari-hari mendatang itu. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi kita bisa menang karena iman kita semakin dikuatkan melalui penyembahan-penyembahan pribadi kita. Yang kedua, pekerjaan. Bukan berarti kalau kita itu sudah penyembahan sudah kita lakukan, bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan kita.
Saudara, masa pandemi berkali-kali saya katakan bukanlah masa holiday, bukanlah liburan, tetapi masa di mana kita harus bekerja lebih giat lagi, menyiapkan kita untuk menggapai hari-hari yang mendatang itu. Tantangannya akan semakin banyak. Bisnis yang ambruk itu semakin banyak juga. Tetapi biasanya di dalam krisis itu ada kesempatan. Nah, kesempatan inilah yang harus kita lihat dan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita mempunyai kualitas yang semakin lama semakin baik. Saudara, saya teringat dari pendiri daripada GKBB MDC Surabaya ini, yaitu Bapak almarhum Yeremia Rim, selalu mengingatkan kalau kita ngomong tentang pekerjaan, kalau kita bicara tentang pekerjaan ada 3S, dia selalu katakan demikian. Yang pertama skill, S yang pertama itu skill. Dalam masa-masa ini seperti ini, kita harus meningkatkan keahlian kita, keterampilan kita. Ya, jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tidak berkembang, saudara. Saudara, pertanyaan saya, apakah hari-hari ini saudara berkembang secara keterampilan saudara? Kalau belum, belajarlah supaya keterampilan itu, skill saudara meningkat. Yang kedua bukan hanya skill, tapi apa saudara? Scope. Ini bicara soal tentang leadership. Kerja bagus saudara, tetapi scope ya dan pandangan itu harus diperluas. Semakin jenjang kita naik dalam kepemimpinan, maka pandangan kita, horizon kita akan semakin luas. Kita akan semakin dewasa sebagai seorang pemimpin. Nah, itu harus terus kita tingkatkan terus. Kita harus menjadi pemimpin yang lebih baik. We must become a better leader. Ya, scope. Tapi zaman sekarang menuntut S yang ketiga, yaitu apa? Speed, kecepatan. Bukan alon-alon asal kelakon, bukan cuman pelan-pelan asal oke gitu. Tapi kita menuntut speed juga, satu kecepatan, kinerja yang efektif, ya, efisiensi waktu dan lain sebagainya. Itu harus kita harus siapkan diri kita. Nah, dengan demikian kita menyiapkan skill kita, scope kita dan kemudian kita meningkatkan speed kita menjadi pekerja yang lebih baik. Ya, produktivitas kita meningkat. Saudara, ada bedanya aktivitas dan produktivitas. Orang yang terlibat dalam aktivitas belum tentu dia memiliki produktivitas yang bagus. Aktif boleh, saudara, tapi kita harus meningkatkan kualitas daripada aktivitas kita sehingga kita menjadi orang yang produktif. Are you a good worker? Apakah saudara menjadi pekerja yang terampil dalam skill saudara? Apakah saudara punya wawasan yang luas sehingga saudara bisa bekerja sama dengan tim saudara? Apakah saudara punya kecepatan sehingga efisiensi waktu, manajemen waktu itu saudara? Dan dengan demikian kita akan merampas hari-hari mendatang dengan penuh kemenangan. Ya, jadi itu, ya, jadi penyembahan kita, ya, kemudian pekerjaan kita, dan yang ketiga pelayanan kita. Melayani Tuhan. Kerja itu juga satu pelayanan, ya. Pelayanan itu di mana kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita memikirkan orang lain. Dan kita tidak bisa melayani sendirian. Kita melayani bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Itulah sebabnya tema pada tahun ini, tahun 2021 ada moving forward. Kita harus terus maju dalam penyembahan, maju dalam pekerjaan, maju dalam pelayanan, bersama-sama melayani, membawa impact yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang susah yang perlu kita layani. Tapi untuk mengangkat mereka kadang-kadang kita tidak kuat sendirian. Kita membutuhkan saudara seiman yang lain. Sudah waktunya kita merapatkan barisan sebagai anggota tubuh Kristus. Karena dengan kekuatan kesatuan ini kita bisa survive, kita bisa melewati masa-masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa kita kuat sendirian, tidak mungkin. Justru dalam pelayanan inilah kita bersama-sama melayani anggota tubuh Kristus yang lain. Yang susah kita hiburkan, yang lemah kita kuatkan, yang sudah undur kita dorong kembali dalam iman. Saudara. Ayo saudara, kita siapkan hati kita untuk tidak bergerak sendirian.
bekerja sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, moving together, maju dengan bersama-sama. Dan saya percaya dengan mengingat 3 hal ini, kita akan melangkahkan kaki kita di tahun yang baru ini dengan tidak digentarkan oleh apapun juga, karena kita percaya Tuhan beserta kita semuanya. Dan doa saya, seluruh jemaat dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah langkah pertama di mana kami memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Engkau yang beserta dengan kami. Ajari kami untuk meningkatkan penyembahan kami sehingga kerohanian kami meningkat. Kalau kerohanian kami meningkat Tuhan, iman kami akan meningkat Tuhan Yesus. Tapi juga ajar kami untuk meningkatkan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami lupa Tuhan Yesus, kami memperhatikan kerohanian kami, tapi kami tidak menjadi pekerja yang lebih baik. Biarlah skill kami, keterampilan kami meningkat juga Tuhan. Kami mau belajar yang belum kami kuasai, tapi kami juga akan mempunyai wawasan dan kami ingin belajar supaya kami menjadi pemimpin yang lebih baik. Kami juga belajar supaya kecepatan kerja, manajemen waktu, dan efektivitas dalam mengerjakannya semua meningkat dengan baik Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk melibatkan diri kami, memberikan hidup kami dalam pelayanan. Baik kepadamu, baik kepada saudara seiman yang lain, baik kepada orang-orang yang susah di sekitar kami, dan biarlah kami menjadi terang dunia. Dan biarlah Tuhan kami menjadi tubuh Kristus yang maju bersama-sama, moving together bersama-sama. Bersama-sama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-sama dengan saudara seiman, kami akan juga membawa impact yang lebih besar di dalam komunitas di mana Engkau tempatkan kami. Berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.